Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak-anak ibu guru? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 KD, masih di KD 3.3. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat. Yuk kita baca basmalah dan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, yuk mari kita mulai belajar dan dengarkan penjelasan Bu Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kamu sebenarnya apakah yang dimaksud dengan soal cerita itu? Ya, kamu pasti pernah mengerjakannya, tetapi apakah maksud dan tujuan daripada dibuatnya sebuah soal cerita itu? Nah, soal cerita itu adalah soal yang disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Soal cerita itu yang berbentuk tulisan berupa sebuah kalimat yang menggambarkan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu melakukan jual beli, ya, atau ketika menghitung luas suatu ruangan. Nah, itu biasanya kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan daripada soal cerita tersebut yaitu untuk melatih kalian semua berpikir secara analisis dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan operasi hitung. Ya, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Banyak sekali hal-hal yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan diselesaikan dengan matematika. Nah, tujuan lain yang paling penting adalah agar kamu semua mampu mengetahui dan memahami proses berpikir atau langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah jawaban. Ya, supaya bisa berpikir dengan tertib. Nah, dalam mencari jawabannya itu, caranya adalah dengan mencari sebuah penyelesaian, yaitu dengan menggunakan kalimat matematika. Bu Guru sering mengatakan kalimat matematikanya adalah seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan kalimat matematika itu adalah kalimat yang memuat operasi-operasi hitung bilangan. Itulah yang namanya kalimat matematika. Nah, langsung saja. Yuk kita lihat bagaimana sih cara menyelesaikan soal cerita tersebut? Nah, berikut adalah tahapannya atau langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, yang paling penting adalah kamu itu harus memahami soal. Ya, pahami soalnya. Caranya bagaimana? Dengan mengidentifikasi apa yang diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Biasanya setelah membaca soal secara keseluruhan, kemudian di bawahnya penyelesaian akan ditulis, diketahui. Apa saja yang diketahui, bla bla bla, dan ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Nah, ini namanya kamu sedang memahami soal ya, tahapan memahami soal. Nah, apa tahapan berikutnya? Langkah berikutnya adalah membuat rencana penyelesaian soal itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperkirakan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Bagaimana kalimat matematikanya? Apakah menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian, ataupun dipakai semuanya? Nah, kita lihat tahapan yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya yaitu melaksanakan rencana penyelesaian soal tersebut. Dengan menggunakan rencana yang tadi telah kamu buat
dalam menyelesaikan soal. Nah, selanjutnya kamu akan melihat kembali hasil yang diperoleh. Teliti kembali. Periksa kebenarannya, apakah kamu telah benar dalam menyelesaikan soal tersebut. Ya, selalu teliti kembali hasil pekerjaan kamu. Maka kamu insya Allah akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang kecil dan tidak berarti yang akan membuat fatal. Nah, sekarang kita lihat yuk contohnya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 75 cm. Berapakah luas meja tersebut? Nah, langkah yang pertama adalah membaca keseluruhan soal cerita tersebut, kemudian memahami isi daripada soal ini. Setelah memahami, kemudian identifikasi. Identifikasi apa yang diketahui. Nah, di sini penyelesaian. Diketahui panjang sisi mejanya adalah 75 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas permukaan meja tersebut. Setelah kita mempunyai rencana untuk menyelesaikan soal ini, dengan mengidentifikasi apa yang diketahui, baru kita melakukan rencana tersebut dengan membuat sebuah jawaban. Ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan meja. Nah, luas persegi, mejanya berbentuk apa? Berbentuk persegi. Oke? Nah, rumus daripada luas persegi itu adalah S kuadrat. S itu adalah sisi. Ya, jadi sisi kali sisi. Diketahui isinya tadi adalah 75 cm. Maka menjadi 75 kuadrat atau 75 kali 75 dan hasilnya adalah 5.625 cm persegi. Awas, ini bacaannya adalah cm persegi untuk menunjukkan luas. Oke, kemudian kita tulis di sini. Jadi, luas permukaan meja tersebut adalah 5.625 cm persegi. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang yuk kita lihat contoh yang lain. Contoh yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Kebun Pak Anton berbentuk persegi. Nih, pahami kalimatnya berbentuk persegi dengan luas 144 meter persegi. Berapa meter panjang sisi kebun tersebut? Nah, langkah yang pertama adalah memahami soalnya dengan mengidentifikasi apa yang ada di dalam soal tersebut. Ya, jadi identifikasi yang diketahui adalah luas kebunnya adalah 144 meter persegi. Nih, yang diketahui luasnya. Dan karena berbentuk persegi, maka pasti diketahui. Jadi, rumus luasnya adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang sisi kebun tersebut. Kemudian kita akan mencari jawabannya. Ya. Panjang dari sisi itu adalah akar kuadrat dari luas. Ya, akar kuadrat dari luas tersebut. Kita masukkan angkanya, ya. Jadi akar kuadrat dari 144 adalah 12 meter. Sudah ketemu jawabannya? Kita teliti kembali apakah benar itu? Kita lihat lagi. Iya, ternyata benar. Jadi, panjang sisi kebun tersebut adalah 12 meter. Udah kan? Nah, anak-anakku, yuk sekarang kita praktek mengerjakan soal cerita. Ya, mari kita buka bukunya latihan 8 halaman 48 buku ISBS Matematika kelas 4.
yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yuk bersama-sama kita kerjakan. Ibu guru harapkan kamu semuanya bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik hari ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, begitulah penjelasan Bu Guru hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kamu anak-anak yang luar biasa, generasi yang akan datang. Selalu tetap bersemangat dan jaga kesehatan selalu ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kemudian like dan komen dengan kalimat yang santun ya. Dan share kepada teman-temanmu agar temanmu bisa juga melihat penjelasan Bu Guru dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.